Selamat pagi anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar di mata pelajaran bisnis online dengan materi sosial media management. Dan submateri yang akan kita bahas yaitu konten, strategi, dan pilar. Tujuan pembelajaran dari materi sekarang yaitu siswa dapat memahami pentingnya konten yang baik. Juga siswa dapat mengetahui jenis-jenis konten dalam sosial media management. Ketiga, siswa dapat melakukan penelitian kata kunci atau disebut dengan research keyword untuk pembuatan konten yang tepat. Lalu terakhir, siswa dapat membuat konten dengan metodologi pembuatan konten dalam sosial media management. Nah, tujuan utama pembuatan konten adalah untuk menarik pelanggan baru dan juga untuk membuat pelanggan lama atau audiens lama setia terhadap akun yang kita buat. Strategi pemasaran inbound juga menyediakan media digital bernilai tinggi dan gratis. Nah, seperti sosial media yang sudah sekarang suka dipakai oleh kalian seperti TikTok dan lain-lain ya. Sedangkan untuk media digitalnya kalian bisa menggunakan Canva dan lain-lain. Nah, setiap hari jutaan konten dipublikasikan secara online. Konten Anda harus berkualitas tinggi jika Anda ingin menonjol dan membuat kesan yang baik kepada pelanggan Anda. Nah, makanya di sini pentingnya konten yang berkualitas tinggi supaya akun kita, sosmed kita akan menarik banyak audiens atau viewer dan bahkan follower. Nah, konten berkualitas tinggi akan membantu Anda satu tampil sebagai pemimpin yang berwibawa. Anda akan menjadi lead dari konten sejenis sehingga dibanding konten-konten lain yang sejenis, konten kalian lebih bagus dan lebih diminati. Lalu kembangkan pelanggan Anda dan pertahankan pelanggan Anda. Nah, ketika konten kita bagus, maka viewer dan follower kita akan bertambah dan follower sebelumnya akan tetap setia. Nah, sekarang ketiga yaitu juga menghasilkan pendapatan. Nah, jelas ketika konten kita menarik, kita banyak follower, kita bisa membuat keranjang kuning menjual produk kita atau misalkan kita tidak melakukan affiliate ataupun berjualan, tapi kita bisa mendapat endorsan dari perusahaan-perusahaan yang relate dengan konten kita. Nah, riset keyword. Kita semua sudah tahu ya, setiap apapun yang kita browsing itu pasti menggunakan keyword. Nah, supaya konten kalian itu tepat ya, jadi tepat dalam artian konten kalian dicari banyak orang, maka kalian harus melakukan research keyword mana yang paling sering dilakukan oleh pengguna internet yang berhubungan dengan konten kalian, yang ingin kalian jadikan konten. Lalu di sini jenis-jenis konten pemasaran dapat mencakup berikut ini. Ada written content yang artinya menulis ya, berarti artikel, blog, e-book, emails marketing, sosial media post, dan lain-lain. Yang kedua ada audio, yaitu kayak podcast, audiobooks. Podcast kalian udah tahu lah kayak semacam wawancara gitu ya. Lalu ada imagery, ya berbentuk gambar ya. Yang keempat yaitu animasi atau sekedar simple video atau video. Nah, keyword research tools atau alat untuk melakukan keyword research yaitu ada banyak, ada Semrush, ada Ahrefs, ada Google Keyword Planner, ada keywordtool.io, ada answerthepublic.com, ada Bersuggest sama Google Trends. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan melakukan praktek research keyword, tapi karena ini banyak ya, Ibu hanya akan memberikan contoh di answerthepublic.com, Bersuggest sama Google Trends. Itu yang paling sering digunakan oleh banyak pengguna internet. Lalu konten pilar. Nah, konten pilar itu topik-topik yang menjadi dasar dari strategi konten kalian. Nah, konten pilarnya boleh berbentuk entertainer. Misalkan kalian posting konten kalian dalam bentuk dengan jenis entertainer hanya untuk menghibur semata.
Kedua, bentuknya inspiring ya, untuk menginspirasi nih, memotivasi dan lain-lain. Ketiga, educated atau informasi atau, memberikan pendidikan atau informasi. Yang keempat, convince atau meyakinkan tentang konten kita. Nah, keempat ini walaupun ujung-ujungnya kalian jualan, misalkan memang brand kalian itu brand jualan, tapi Ibu minta 1 bulan tidak melakukan penawaran atau menawarkan produk apapun yang berhubungan konten kalian. Jadi hanya betul-betul tentang entertainer, inspiring, educated, sama convince. Supaya apa? Supaya orang itu percaya dulu, brand awareness dulu bahwa mereka tahu, oh ada sosial media kita tuh membahas tentang A gitu tah. Dan mereka tahu, oh kita nggak bermaksud jualan 100% karena kan orang tuh tidak akan suka dengan tiba-tiba ketemu lalu tiba-tiba menawarkan, "Ayo mau beli nggak?" Kan nggak suka tuh, pengen kenal dulu gitu tah, istilahnya gitu. Makanya jadi 1 bulan nanti ketika kita melakukan project sosial media marketing, 1 bulan tidak boleh melakukan promosi apapun ya, apalagi sampai ada keranjang kuning atau misalkan menawarkan produk, memberikan harga dan lain-lain, oh jangan jangan dulu ya. Nah, the content creation methodology. Nah, metodologinya meningkatkan kesadaran merek atau brand awareness tadi. Jadi orang tahu dulu deh brand kita, makanya nanti kalian ketika praktek bikin logo juga selain nama akunnya yang sesuai dengan konten kalian, jangan sampai nggak nyambung. Kayak misalkan kamu mau ngomongin olahraga, tapi konten kamu namanya si cantik manis gitu kan, nggak nyambung gitu kan. Harus yang minimal ada kayak healthy atau sport atau apalah yang intinya yang nyambung lah, relate lah gitu. Lalu logonya pun jangan sampai ngobrolin olahraga, logonya bunga gitu kan, nah jangan ya. Lalu meningkatkan conversion rate optimization, yaitu proses sistematis guna meningkatkan angka presentasi pengunjung website. Contohnya kalau di TikTok FYP ya, ya gunakanlah hashtag yang nyambung dengan itu, relate dan Ibu satu lagi ya, tekankan konten kalian harus menjurus ya, spesifik ya, soalnya kita juga harus memperhatikan algoritma dari sosial media tersendiri. Mereka tidak akan menampilkan video konten kita sebagai FYP atau beranda orang jika algoritmanya kacau. Mereka nggak tahu ini kita mau ngomongin apa. Makanya Ibu sarankan kalian buat akun baru ya, jangan akun lama lalu kalian bikin lagi konten yang sesuai konten kalian. Jadi nyampur gitu, asalnya ngomongin bunga, tiba-tiba besoknya ngomongin bola. Nah, jangan. Jadi bikin akun baru aja ya. Nah, langkah-langkah membuat konten yang efektif ya. Ada review goals. Nah, ayo strateginya gimana? Goalsnya mau apa? Kamu mau apa sih sebenarnya bikin konten tersebut gitu ya. Lalu tentukan di mana konten Anda akan cocok dalam perjalanan pembeli. Ya, kamu tentukan konten kamu tuh akan diarahkan kemana gitu. Contoh misalkan kamu ingin ininya, misal kamu seorang gamer dan kamu pingin ininya Mobile Legend. Nah, Mobile Legend-nya apa? Karena Mobile Legend tuh game. Luas, banyak orang ngomongin Mobile Legend. Nah, kamu spesifikkan misalkan kamu mau membahas khusus tentang perlombaan di Mobile Legend atau event-event Mobile Legend atau kamu khusus untuk ngobrolin tentang item-item yang dijual di Mobile Legend untuk meningkatkan grade kalian atau apalah yang Ibu nggak begitu mengerti tentang game ya. Lalu menghasilkan ide topik. Nah, ide topiknya apa? Terutama konten ya. Kalian harus kalau membuat akun tuh harus buat strategi kontennya itu mau berapa kali sehari dan ide-idenya tuh ide kontennya tuh apa gitu ya. Tentukan dari kalian membuat schedule. Nanti Ibu ajarkan juga kalian membuat kalender untuk pembuatan sosial media marketing ini ya. Lalu melakukan riset. Nah, lakukan riset. Contoh misalkan, nih kita pasti ada pesaing ya. Nah, coba cari pesaing yang berat ya, yang udah banyak followernya. Lakukan riset itu, kamu cari beberapa, 2 atau 3, lalu kamu lihat kelemahannya di mana, kelebihannya di mana. Kelebihannya kamu ikuti, kelemahannya kamu jadikan konten kamu juga. Jadi kamu akan jadi paket lengkap akhirnya, ya.
pilih format dalam dan membuat konten. Nah, formatnya mau apa tadi? Mau video kah, animasi kah, atau mau image kah, atau apa? Atau podcast atau apa? Nah, publikasikan dan promosikan konten Anda. Nah, publikasikan dan promosikan juga penting, nggak hanya sekedar upload gitu kan, upload, oke beres, nggak. Kalian juga harus, mengupload sesuai dengan target audiens kalian. Contoh, kamu ngobrolinnya tentang game. Game itu digunakannya atau dilakukannya oleh misalkan remaja sampai dewasa pun 25 lah. Berarti usia-usia itu usia-usia sekolah misalkan. Nah, ketika mereka scroll untuk TikTok untuk mencari metode-metode atau apapun tentang game, mereka akan melakukannya ketika mereka beres sekolah. Misalkan di jam 5 sore atau di jam 8 malam atau jam berapa. Nah, uploadlah postingan kalian di jam-jam mereka ketika mereka senggang atau ketika mereka scroll, gitu ya. Jadi jangan sampai kamu ngobrolinnya tentang game tapi kamu ininya jam 8 pagi gitu ketika mereka lagi sekolah. Atau misalkan target audiensnya itu emak-emak misalkan ini bukan tentang game tapi lebih ke misalkan, make up misalkan. Nah, ke make up-nya misalkan karena kebanyakan ibu rumah tangga misalkan yang kamu mau jadikan target audiens ya jangan upload malam-malam, mereka itu udah beres, udah kecapean dari pagi, udah banyak kerjaan, mereka pasti tidur. Terus atau kamu upload jam 7 pagi ketika mereka sedang perang dunia dengan suami dan anaknya. Harus menyiapkan ini dan itu, mereka nggak mungkin scroll TikTok. Jadi mereka akan scroll TikTok dari jam 9 sampai jam 2 siang. Berarti upload-lah di jam itu. Dan ingat jangan hanya satu konten dalam sehari, minimal kalau mau aman 3 konten atau minimal 2 konten deh kalau mau aman. Tinjau kinerja konten Anda. Nah, setelah kamu ini konten ya, ini kontennya, ngupload, konten-konten kamu, nah kamu lihat analisis sosial medianya, analisis TikTok-nya, insight-nya kalau di Instagram sih ada namanya Instagram Insight ya. Nah, itu untuk mengecek berapa follower kamu karena konten itu, berapa viewer dari konten tersebut, terus usia berapa aja sih yang nonton, jenis kelamin dulu deh yang nonton konten kamu tuh kebanyakan jenis kelamin perempuan kah atau laki-laki? Usia range berapa sampai berapa? Nah, dan lain-lain. Nah, terakhir merevisi dan mengoptimalisasi konten Anda. Nah, sekarang kalau misalkan, yang kemarin FYP, yang sekarang enggak nih, yang kemarin banyak tuh viewer-nya, sekarang 1, 2 viewer-nya sedikit gitu, padahal follower kamu udah 1.000 misalkan. Nah, revisi, ada apa tuh? Apakah ada kesalahan di hashtag atau ada kesalahan di upload, waktu upload atau ada kesalahan di misalkan si kontennya tersebut, kontennya misalkan tentang, eee make up misalkan, kamu masukkan lagunya yang rock misalkan ya, emak-emak nggak suka kan dan nggak relate juga, akhirnya nggak bisa gitu kan. Nah, jadi hari ini, kita insya Allah pertemuan selanjutnya kita praktek ya, praktek dari mulai research keyword, lalu juga kalender tadi, enggak, bikin dulu strateginya dulu. Nah, kayak strategi pilarnya itu kayak dari dari nama, logo, terus juga, apa teh, sampai warna bahkan. Warna logo itu harus sesuai, jangan sampai temanya game warnanya pink logonya gitu kan, enggak ya, enggak nyambung. Jadi, nah itu dulu, setelah itu kita buat kalendernya kayak schedule-nya mau di tanggal berapa sampai tanggal berapa untuk tugas itu, karena ini project ya, ininya jatuhnya jadi project, karena project jangka lama, ini nggak bisa kita buat ini hanya dalam 1 bulan, kita nggak bisa. Ibu maunya ini kita buat untuk beberapa bulan ke depan. Ya syukur-syukur ini akunnya akunnya maju, akunnya banyak follower, kamu dapat endorse ya lanjutkanlah jadi cuanisasi gitu kan, tambahan pendapatan buat kalian, itu. Dan Ibu harap sih dari ini kalian punya punya skill untuk melakukan sosial media management, nanti
hasil dari pekerjaan kamu dari mulai strategi sampai evaluasi, kamu screenshot, kamu simpan untuk portofolio di melamar kerja pada saat nanti setelah kamu lulus, gitu ya. Ada banyak skill ya, satu skillnya tadi jelas sosial sosial media management, 2 skill research marketing karena kamu tadi harus mencari siapa, pesaing kita dan sampai sedetailnya gitu, pesaing kita tuh FYP-nya apa dan sebagainya. Itu skill kedua. Skill ketiga kamu juga harus membuat kalender, berarti itu data entry juga masuk. Lalu skill keempat kamu juga melakukan digital marketing, tadi harus sampai FYP, terus, eee, apa, kamu juga bisa memajukan sebuah akun gitu kan. Nah itu bisa sangat-sangat, membantu kamu dalam melakukan, apa ya, melamar pekerjaan apalagi sebagai digital marketing ya. Ini sangat apa ya, sangat membantu. Jadi ibu harap nanti lakukan dengan benar, karena ini untuk kalian juga ke depannya, untuk menambah skill-skill kalian biar lulus hanya nggak cuma punya ijazah, tapi juga punya skill gitu ya. Ya terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.